Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh ya. Oke, kita mau belajar hari ini tentang Pancasila, lambang Pancasila, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum memulai pelajaran, kita akan buka dalam doa dulu ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, tadi Ibu sudah bagikan materi di Google Classroom. Sudah dibaca-baca? Udah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kita langsung ke materi ya. Ibu akan share screen. Sudah? Sudah, Belum, Ibu. Pak. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, hari ini kita mau belajar tentang makna Pancasila, lambang negara, serta implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu punya arti penting, karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Jadi, di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang menjadi dasar atas pedoman dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Pancasila juga mengatur pandangan hidup, terus juga Pancasila itu merupakan dasar negara yang tertuang di dalam setiap sila Pancasila dan juga memiliki keterkaitan antara sila satu dan yang lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu sila itu hilang, maka fungsi dari keempat sila lainnya itu tidak berjalan dengan baik, jadi tidak berfungsi. Nah, lambang negara kita itu adalah burung Garuda Pancasila, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Semboyan Garuda Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Setiap simbol dalam Pancasila itu memiliki simbolnya masing-masing. Untuk sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya bintang. Sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Untuk filosofinya nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, sekarang ini bunyi dari Pancasila. Ya, mungkin kita semua tahu bunyi Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti tidak susah menghafalnya karena ketika masih sekolah luring atau tatap muka, kita kalau upacara bendera hari Senin selalu mengucapkan sila Pancasila dari 1 sampai ke 5. Sekarang kita mau bahas setiap lambang di Pancasila itu. Pertama, nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Nah, sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang emas yang latar belakangnya warna hitam. Nah, dari lambang itu, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Terus fungsi dari bintang ini apa? Bintang ini diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa untuk menerangi negara Indonesia. Makanya latarnya itu warna hitam, karena kita kalau tanpa bintang ini nggak bersinar, itu tuh gelap tanpa Tuhan. Jadi filosofi dari lambang ini tuh melambangkan bahwa bintang ini menjadi penerang, yaitu Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan kita yang gelap. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila yang pertama adalah pertama, nilai percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kepercayaan itu apa? Kepercayaan itu agama. Nah, agama kan di Indonesia ada 6. Kita masing-masing punya agama dan pada sila pertama ini itu memiliki nilai bahwa
Kita harus mengikuti perintah dalam agama masing-masing dan menjauhi larangan yang sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Kemudian saling menghormati pemeluk agama lain. Yang Kristen menghargai yang Islam menghargai yang Hindu menghormati yang Buddha, dan seterusnya. Seperti itu. Terus memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Oke, selanjutnya kita masuk ke sila kedua. Sila kedua bunyinya apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Hizkia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. 100. Hebat sekali ya Hizkia. Jadi untuk sila kedua ini dia dilambangkan dengan rantai emas. Nah, kenapa? Karena asas kemanusiaan pada Pancasila ini tuh erat banget gitu, murni, sangat murni. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas ini memiliki perisai dan memiliki mata rantai yang berbeda-beda. Tuh, coba kita perhatikan, ada yang bulat, ada yang persegi 4, terus ya berselang-seling seperti itu. Itu menandakan apa? Itu melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai tersebut terikat tanpa putus dan menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Jadi, biarpun yang perempuan, yang laki-laki, itu saling membantu dan saling membutuhkan dan erat hubungannya, tidak terpisahkan seperti rantai emas yang sangat kuat seperti itu. Dan ini juga menunjukkan adanya kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Mau perempuan, mau laki-laki, itu haknya sebagai warga negara Indonesia sama seperti itu. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini, yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Terus, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Terus, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Kita beralih ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Itu dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Nah, pohon beringin ini dilatar belakangi dengan warna putih. Pada pohon beringin ini terdapat akar beringin yang diibaratkan sebagai semua suku yang di Indonesia. Nah, akar pohon beringin itu mungkin kalau kita pernah melihat itu berakar-akar banyak sekali, tapi dia tetap berdiri tegak, tetap bersatu akar-akar itu meskipun banyak. Nah, di Indonesia terdapat banyak suku, budaya, tapi persatuan tetap harus dijunjung tinggi, sama halnya dengan akar-akar pada pohon beringin ini. Dalam sila Persatuan Indonesia ini, itu nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan bahasa persatuan Indonesia, kemudian memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, dan berjiwa patriotisme dimanapun berada. Jadi, karena kita kan banyak, suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali jumlahnya. Otomatis bahasa di setiap daerah juga berbeda-beda. Nah, sebagai implementasi dari sila ketiga ini, kita harus menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia. Itu salah satu contoh penerapan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, maaf ya. Nah, selanjutnya ada kepala banteng. Kepala banteng memiliki perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Nah, simbol kepala banteng ini sendiri memiliki lambang bahwa akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Jadi, sila ini tuh menjunjung tinggi nilai demokrasi. Jadi, segala keputusan itu ada di tangan bersama gitu. Tidak ada yang namanya mengambil keputusan sendiri. Kita harus mendengar orang lain, kita harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini contoh penerapan nilai-nilainya. Pertama, pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Itu penting karena bijaksananya seorang pemimpin itu akan mempengaruhi keputusan yang diambil
Karena negara kita negara demokrasi. Negara demokrasi itu artinya apa? Segala keputusan itu ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semoga nilai itu akan tetap berlaku sampai bertahun-tahun yang akan datang. Terus, kekeluargaan harus diutamakan. Kemudian kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Nah, ini tadi. Terus kebijaksanaan dalam mengambil solusi dan keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, berarti tidak ada yang namanya keputusan sepihak, apalagi keputusan individu, mementingkan urusan pribadi, itu tidak bisa. Kemudian, nah ini, tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Yang terakhir, nah senang kan dengar yang terakhir? Yang terakhir ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan lambang dari sila kelima dalam Pancasila. Kenapa di sini tuh dikatakan bahwa ditampilkan bahwa padi yang berwarna kuning dan kapas yang berwarna hijau dan berlatar belakang putih. Padi dan kapas itu memiliki simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Maksudnya sandang dan pangan itu adalah kebutuhan sehari-hari yang selalu dibutuhkan oleh kita sebagai manusia masyarakat Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial. Baik itu dari segi sandang maupun pangan. Kebutuhan secara sosialnya itu yang ingin pada intinya lambang ini tuh tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi pengennya rakyat itu sejahtera, cukup makannya, gitu. Terus pakaiannya, minumannya cukup seperti itu. Ini tujuan bangsa Indonesia yang dari dulu sebenarnya kita masih bergelut untuk itu. Terus tidak ada kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Jadi kita tuh menjunjung tinggi nilai keadilan, susah senang sama-sama. Itu yang ingin diterapkan oleh filosofi dari sila kelima ini. Nah, bunyi dari sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memuat nilai-nilai sebagai berikut. Perilaku yang adil harus diterapkan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. Kemudian hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Terus perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia adalah adil dan makmur. Meskipun tujuannya tadi kita mau mencapai ke kesejahteraan sosial, tapi bukan hanya satu orang atau beberapa pihak yang mencapai kesejahteraan sosial, tapi kita mau semuanya adil. Jadi setiap pihak itu sejahtera secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan segala macamnya. Terus mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, sekarang kita mau nonton ilustrasi penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi Ibu Guru ambilnya dari YouTube. Nih, Ibu cantumkan sumbernya. Selamat menonton. Sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama, mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan sila pertama, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar lantai. Nah, di sila kedua, kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada orang tua. Itulah beberapa contoh pengamalan sila kedua. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia.
ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga, kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan rukun, melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Sila keempat, bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat, kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat, menyampaikan pendapat, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh pengamalan sila keempat. Selanjutnya, sila kelima. Ini silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima, tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Sudah ngerti semua ya? Karena tidak ada pertanyaan, Ibu anggap materinya sudah bisa dipahami. Dan sekarang Ibu mau kasih soal, kira-kira seperti ini. Tapi nanti ini filenya udah Ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, tabel juga ini dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah, tabel yang ini dilengkapi, misalnya sila pertama, bunyi silanya seperti apa, kemudian lambang silanya apa. Tadi kalau menyimak materinya pasti tahu. Terus yang ini juga dilengkapi, sila pertama bunyinya seperti apa, dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa aja contohnya. Nah, ini nanti filenya Ibu kirimkan di Google Classroom, nanti tinggal ditambahkan di sana, dikirim di sana, dan atas bimbingan orang tua. Oke, sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, kita tutup ya kegiatan belajar hari ini. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Mari Bu, kita... ada pertanyaan, Bu. Oh ya, apa itu? Terakhir ngumpulnya kapan, Bu? Oh ya, nanti terakhir ngumpulnya tanggal 18 aja ya, karena kita jadwal ujiannya kan sampai tanggal 18. Oke? Iya, Bu. Ya, nanti bisa dilihat lagi informasi lebih lanjutnya di Classroom. Nanti tanya sama orang tuanya ya kalau kesulitan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sudahi pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian luar biasa sekali. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, selamat siang semuanya.